Share screen. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Ibu. Pagi, Bu. Baik, terima kasih karena adik-adik telah menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan yaitu bimbingan klasikal pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita lanjutkan aktivitas kita pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Baik, Ibu, saya Ibu. Ya, silakan, Nak. Baik, Ibu dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Dan izinkanlah saya membawa doa ini secara Katolik. Doa mulai. Dalam Bapa Kudus, amin. Selamat pagi Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas segala berkat dan perlindungan-Mu. Sehingga kami semua kembali berkumpul di ruangan virtual ini ya Tuhan, untuk melakukan bimbingan klasikal. Kiranya ya Tuhan, segala kegiatan kami dapat berjalan dengan lancar. Nama-Mu kami puji ya Tuhan, hari ini, esok, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, terima kasih kepada adik Silviani yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya, karena mungkin di antara kita ini belum saling mengenal, dan kesempatan berikutnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dan perkenalannya mulai dari Ibu. Nama Ibu sendiri adalah Petrasia Nurdianati, dan Ibu adalah guru bimbingan dan konseling baru di sekolah ini. Selanjutnya, Ibu berikan kepada adik-adik sekalian. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Selvi Nurita, biasa dipanggil Selvi. Terima kasih. Selanjutnya. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Jumara Daud, biasa dipanggil Mira. Terima kasih. Yang lain? Baik. Perkenalkan nama saya Kristina Bau, biasa dipanggil Kristi. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Alexandra Wize, biasa disapa Sandy. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dari adik Jerivan. Oke, baik Ibu. Jadi baik, perkenalkan nama saya Jerivan Adi, biasa dipanggil Jerivan. Baik, terima kasih. Yang terakhir adalah dari adik Agil. Halo adik Agil. Baik, mungkin adik Agil ada kendala di jaringan. Kita lanjut saja. Apakah adik-adik tahu tujuan dari kegiatan yang akan kita lakukan pada pagi hari ini? Belum tahu. Baik, tujuan bimbingan klasikal yang akan kita lakukan pada pagi hari ini, di mana merupakan sebuah program yang dirancang dengan mengadakan pertemuan entah itu secara tatap muka maupun secara virtual. Dan karena sekarang kita itu kan lagi dilanda oleh virus corona, jadi kita melaksanakan bimbingan klasikalnya melalui ruang virtual ini. Dan tujuan dari bimbingan klasikal ini di mana yang digunakan untuk mencegah masalah-masalah yang dihadapi, masalah-masalah perkembangan, dan meliputi entah itu informasi pendidikan, pekerjaan, maupun lain sebagainya. Jadi adik-adik, tujuan dari materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang bagaimana cara untuk mengembangkan karir sesuai bakat yang kita miliki, begitu. Lalu tujuan dari materi ini di mana untuk membantu peserta didik agar mampu untuk memahami cara mengembangkan karir sesuai bakat yang kalian miliki, begitu. Baik,
Apakah kalian sudah mengerti tujuan dari bimbingan klasikal ini dan tujuan dari materi yang Ibu berikan nanti? Sudah, Ibu. Baik, sebelum itu Ibu akan share dulu PowerPoint yang materi yang akan kita bahas. Apakah adik-adik sudah siap mengikuti kegiatan bimbingan klasikal kita pada pagi hari ini? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik, kalau begitu langsung saja materi seperti yang Ibu bilang tadi, materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu cara untuk mengembangkan karir sesuai bakat yang kita miliki. Baik adik-adik, mungkin di antara adik-adik ada yang tahu apa itu karir. Ada yang tahu? Baik, kalau tidak, ya silakan. Menurut saya, karir itu adalah sebuah pekerjaan yang dapat kita geluti. Begitu, Ibu. Baik, terima kasih. Jawaban yang sangat bagus. Jadi di sini Ibu akan memperjelas lagi. Jadi karir itu merupakan urutan atau status, jenjang, dan pengalaman pekerjaan. Jabatan atau posisi seseorang, baik pada sebuah perusahaan, organisasi, ataupun pekerjaan yang lainnya, yang dimana di sini itu menuntut tanggung jawab dan kemampuan kerja yang lebih baik, begitu. Kemudian berikut adalah aspek-aspek perencanaan karir. Jadi mungkin di antara adik-adik tahu tentang apa saja aspek-aspek dalam perencanaan karir. Baik, jika tidak ada, ya, baik jika tidak ada, di sini Ibu akan jelaskan aspek-aspek perencanaan karir. Jadi di sini ada 3 aspek dalam perencanaan karir, yaitu yang pertama pengetahuan dan pemahaman diri. Kemudian yang kedua itu pengetahuan dan pemahaman dunia kerja. Lalu yang terakhir adalah penalaran yang realistis akan hubungan pengetahuan dan pemahaman diri sendiri dengan pengetahuan dan pemahaman dunia kerja. Jadi adik-adik Ibu akan jelaskan yang pertama dulu yaitu pengetahuan dan pemahaman diri. Jadi pengetahuan dan pemahaman diri ini di mana pengetahuan dan pemahaman terhadap bakat yang kita miliki, kemudian minat, kepribadian, potensi, prestasi akademik, ambisi, keterbatasan, dan juga sumber yang dimiliki. Artinya di mana dalam sebuah perencanaan karir tentu kita memahami terlebih dahulu apa bakat yang kita miliki. Karena ketika kita mengambil sebuah karir ataupun sebuah pekerjaan tentu pekerjaan yang kita ambil itu sesuai dengan minat yang kita miliki. Karena ketika kita bekerja tidak sesuai minat atau tidak sesuai kemampuan kita, tentu di sini kita cepat bosan atau tidak betah dalam sebuah pekerjaan. Kemudian yang kedua itu pengetahuan dan pemahaman dunia kerja. Artinya di sini di mana pengetahuan terhadap syarat dan kondisi yang dibutuhkan untuk sukses dalam suatu pekerjaan, kemudian keuntungan dan kerugian, kompensasi, kesempatan dan prospek kerja di berbagai bidang dalam dunia kerja. Jadi adik-adik artinya di sini ketika kita merencanakan sebuah karir, tentu di sini tuh kita mengetahui terlebih dahulu kondisi yang dibutuhkan untuk sebuah pekerjaan itu seperti apa, kemudian keuntungan dan kerugian itu apa saja, kemudian dan juga prospek kerja dalam sebuah karir yang kita butuhkan ke depannya itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, penalaran dan realistis akan hubungan pengetahuan dan pemahaman diri sendiri dengan pengetahuan dalam pemahaman dunia kerja. Jadi artinya di mana kemampuan untuk membuat penalaran realistis dalam merencanakan atau memilih bidang kerja itu atau pendidikan lanjutan
yang mempertimbangkan pengetahuan dan pemahaman diri yang dimiliki dengan pengetahuan dan pemahaman dunia kerja yang tersedia. Jadi sebelum kita merencanakan sebuah pekerjaan itu, tentu kita mengetahui terlebih dahulu pemahaman diri kita itu seperti apa, kemampuan kita itu seperti apa, agar di dunia pekerjaan nanti kita akan lebih mudah dan tidak putus asa dalam sebuah keputusan karir yang kita ambil atau kita putuskan begitu. Baik adik-adik, sampai di sini sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Ibu persilahkan. Sudah mengerti, Ibu. Baik, kalau begitu Ibu lanjutkan. Berikut adalah cara untuk memilih karir yang tepat sesuai dengan minat dan bakat yang kita miliki. Yang pertama itu adalah menilai diri sendiri. Lalu yang kedua, buat daftar pekerjaan yang menarik minat kita. Dan yang ketiga itu, pahami detail pekerjaan dan tanggung jawab dalam sebuah karir. Jadi Ibu akan jelaskan yang pertama itu menilai diri sendiri. Jadi adik-adik di sini sangat penting sekali untuk belajar menilai tentang diri kita sendiri sebelum kita memiliki sebuah karir yang tepat untuk diri kita. Di sini kita itu harus bisa memahami minat yang kita miliki, kemudian apa bakat kita dan keterampilan kita agar dalam memilih pekerjaan itu tidak salah begitu. Kemudian selain itu juga kita harus bisa memahami dan menilai kepribadian kita juga penting untuk kelangsungan karir ke depannya atau di masa depan nanti. Dengan kita bisa menilai diri sendiri dan juga tentu di sini kita jadi tahu profesi dan industri seperti apa yang tepat sesuai dengan karir yang kita ambil nanti. Kemudian yang kedua itu buat daftar pekerjaan yang menarik sesuai dengan minat yang kita miliki. Jadi setelah kita sudah menilai diri kita sendiri itu, kita harus buat sebuah daftar pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian kita dan bakat dan juga keterampilan yang kita miliki. Kemudian kita kerucutkan lagi daftar pekerjaan tersebut sesuai dengan minat kita begitu. Kemudian memilih pekerjaan yang sesuai minat adalah karena memilih pekerjaan sesuai dengan minat adalah kunci sebuah karir yang sukses begitu. Jadi yang ketiga adalah pahami betul detail pekerjaan dan tanggung jawab. Artinya di sini adik-adik, setelah kita membuat sebuah daftar pekerjaan terpilih sesuai dengan minat yang kita miliki itu, di sini kita bisa melanjutkan dengan mencari tahu job description dari sebuah pekerjaan, jobnya itu seperti apa. Kemudian cari tahu juga persyaratan pendidikan untuk kita bisa melamar di posisi tersebut dan pasaran untuk posisi tersebut. Apakah adik-adik sudah bisa pahami tentang cara memilih karir yang tepat sesuai dengan bakat dan minat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik, kalau begitu Ibu lanjutkan lagi. Berikut adalah perencanaan karir. Mungkin dari adik-adik ada yang tahu perencanaan karir itu seperti apa? Baik, jika tidak ada yang tahu, Ibu akan jelaskan. Jadi, perencanaan karir itu merupakan suatu hal yang penting karena dengan adanya sebuah perencanaan karir ini, maka akan mengurangi ketegangan dan kecemasan individu dalam mencari sebuah informasi pekerjaan dan mengambil keputusan akan karir yang diinginkan. Jadi pentingnya perencanaan karir ini agar sebelum kita memilih sebuah karir yang akan kita gapai, tentu di sini kita harus melakukan perencanaan karir terlebih dahulu agar kita itu bisa mengetahui bagaimana karir yang kita pilih itu, bagaimana prospek kerjanya ke depan itu seperti apa. Begitu. Kemudian
tujuan dari perencanaan karir ini yang pertama itu agar meningkatkan kesadaran diri dan juga pemahaman diri. Kemudian yang kedua itu agar mencapai kepuasan pribadi. Lalu yang ketiga itu mempersiapkan diri pada penempatan yang memadai. Dan yang keempat, mengefisienkan waktu dan usaha yang dilakukan untuk dalam berkarir. Begitu adik-adik. Lalu yang terakhir adalah perencanaan karir menurut Dillard pada tahun 1987. Jadi perencanaan karir di sini mempunyai 3 aspek, yaitu yang pertama ada aspek pengetahuan, lalu yang kedua ada aspek sikap, dan yang ketiga adalah ada aspek keterampilan. Jadi adik-adik, yang pertama adalah aspek pengetahuan. Jadi aspek pengetahuan ini meliputi tujuan yang jelas setelah menyelesaikan pendidikan, persepsi realistis terhadap diri dan lingkungan. Itu merupakan aspek pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah aspek sikap. Jadi aspek sikap ini meliputi cita-cita yang jelas terhadap pekerjaan yang akan kita capai. Kemudian dorongan untuk maju dalam bidang pendidikan dan pekerjaan yang dicita-citakan. Kemudian memberi penghargaan juga yang positif terhadap pekerjaan dan nilai-nilai dan mandiri dalam proses pengambilan sebuah keputusan. Begitu. Lalu yang ketiga adalah aspek keterampilan. Jadi aspek keterampilan ini meliputi kemampuan mengelompokkan pekerjaan yang diminati dan menunjukkan cara-cara realistis dalam mencapai sebuah cita-cita yang akan kita raih, begitu. Itu merupakan aspek keterampilan. Jadi dalam merencanakan karir itu tidak hanya fokus kepada aspek pengetahuan saja, tetapi juga kepada sikap dan juga keterampilan yang kita miliki, begitu. Baik adik-adik, itulah pemaparan materi yang bisa Ibu berikan kepada adik-adik sekalian. Mungkin dari adik-adik sekalian ada yang belum mengerti atau dari materi yang Ibu paparkan tadi, ada yang mau ditanyakan atau ada masukan, begitu Ibu persilakan. Terima kasih, Bu. Baik, jika adik-adik sudah memahami materi yang Ibu berikan terkait cara memilih sebuah karir sesuai dengan bakat dan minat yang kita miliki, sebelum waktu kita juga mau berakhir, sebelum itu Ibu minta satu orang untuk bisa memberikan kesimpulan terkait dengan pemahaman yang kalian dapat mengenai pertemuan kita pada pagi hari ini. Baik Ibu, dari saya. Ya, silakan. Tadi yang saya dapat dari penjelasan Ibu tadi itu ada pengertian karir, yaitu karir itu adalah sebuah jabatan atau pekerjaan dari seseorang untuk menggapai sebuah dilanjutkan. Begitu saja Ibu. Karir itu adalah sebuah jabatan atau pekerjaan yang dimiliki seseorang. Terus dalam sebuah karir itu, ketika seseorang ingin menggapai karirnya, dia harus memiliki nilai diri sendiri, terus ada juga buat daftar pekerjaan yang menarik atau sesuai minatnya, terus dia juga harus pahami betul detail pekerjaan, atau dia harus memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaannya, terus ada juga identifikasi tujuan yang mau dia raih. Terus yang berikutnya itu potensi karir di masa depannya itu
Terus yang berikutnya itu ada kesempatan untuk berkembang karirnya atau jabatan yang sesuai. Mungkin begitu, Ibu. Baik, terima kasih kepada adik Selviani Jelita yang sudah menyimpulkan pertemuan kita mengenai materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Jadi intinya adik-adik, ketika kita memilih sebuah karir itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu kemampuan diri kita, kemudian minat yang kita miliki itu seperti apa, agar dalam dunia pekerjaan nanti tidak ada yang namanya penyesalan atas apa yang kita pilih, atas karir yang kita pilih tersebut. Begitu. Baik, pertemuan kita pada pagi hari ini sudah selesai dan Ibu mau bertanya dulu, kira-kira kapan kita bisa melakukan bimbingan klasikal ke berikut begitu? Hari yang sama saja, Ibu, dan jam yang sama. Kalau yang lain? Saya setuju, Ibu. Dengan teman saya. Saya juga setuju, Ibu. Baik, kita melakukan bimbingan klasikal di hari yang sama dan jam yang sama minggu depan ya. Baik adik-adik, Ibu mengucapkan terima kasih karena adik-adik itu rela untuk memberikan waktu untuk mengikuti bimbingan klasikal pada pagi hari ini. Semoga materi yang dijelaskan oleh Ibu tadi dapat kalian pahami dan dapat bermanfaat untuk adik-adik untuk memilih karir ke depannya nanti, dan juga semoga apa yang Ibu jelaskan tadi dapat dipahami dengan baik, begitu. Baik adik-adik, kira-kira itu saja yang Ibu sampaikan, dan juga selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum itu adik-adik, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa penutup. Baik, Ibu, biar saya saja, Ibu. Baik, kepada adik Selviani saya persilahkan. Baik, Ibu dan teman-teman, marilah kita menutup kegiatan kita dengan doa. Izinkan saya membawa doa ini secara imam Katolik. Doa mulai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Segala aktivitas kami pada hari ini sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Kiranya ya Tuhan, Engkau selalu mengertai kami. Namamu kami puji hari ini, esok, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, terima kasih kepada adik Selviani Jelita yang sudah memimpin kita dalam doa. Selamat pagi adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih.